Pertemuan Sunan Gunung Jati dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya dikisahkan tentang pertemuan Syekh Syarif dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan diajarkan ilmu-ilmu dan diwasiatkannya cincin Nabi Sulaiman kepada Syekh Syarif. Diceritakan Syekh Syarif dalam perjalanannya tibalah ia di sebuah gunung yang bernama Gunung Surandil. Dalam keadaan haus yang luar biasa, di tempat itu kemudian Syekh Syarif melihat ada sebuah kendi pertula yang berisikan air yang sangat jernih. Dalam benaknya Syekh Syarif berniat mengambil kendi tersebut dan meneguk airnya hanya sekedar untuk melepas dahaga. Namun belum sempat diambil, tiba-tiba kendi pertula tersebut bersuara dan ia berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku sudah menunggu kedatanganmu sejak lama. Selama ini aku menjaga dan menyediakan air dari surga hanya untukmu Tuan." Setelah mendengar itu, tentu saja Syekh Syarif sangat senang, karena memang pada saat itu dirinya dalam keadaan lelah dan sangat haus. Kemudian Syekh Syarif segera meminumnya, namun hanya habis setengah. Kendi pertula pun bertanya, "Mengapa Tuan minum hanya setengah dan tidak sampai habis?" Dengan demikian berarti itu mengisyaratkan, kelak keraton Tuan akan ada yang mengganggu dan merebut. Kekuasaan dan kebesarannya tidak akan bertahan sampai anak cucu. Lalu Syekh Syarif segera meminum kembali air kendi itu dan menghabiskannya. Kendi pertula pun menjelaskan isyarat berikutnya. Karena Tuan meminum kembali air sisa minum yang pertama, dengan demikian meskipun kelak kekuasaan Tuan ada yang hendak merebut, namun negerinya akan tetap ada dan bertahan, sehingga anak cucu Tuan bisa melanjutkan kekuasaannya. Kemudian kendi pertula bersumpah di hadapan Syekh Syarif bahwa dirinya siap mengabdi jika kelak Syekh Syarif sudah menjadi sultan. Setelah itu kendi pertula pun pamit dan seketika menghilang. Setelah pertemuannya dengan kendi pertula dan tubuh Syekh Syarif kembali segar, kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya. Ketika sedang turun gunung, kemudian perjalanan Syekh Syarif dihadang oleh seorang wanita. Ia menawarkan sepotong roti kepada Syekh Syarif. Sang wanita tersebut berkata, "Wahai Tuan, terimalah roti ini dan makanlah. Aku tahu engkau sedang menempuh perjalanan jauh." Kemudian roti itu pun diterima oleh Syekh Syarif. Sang wanita lalu bertanya kepada Syekh Syarif akan maksud dan tujuan perjalanannya. Syekh Syarif pun menjelaskan bahwa ia hendak mencari Nabi Muhammad SAW dan mau berguru syariat ajaran Islam. Mendengar itu sang wanita pun langsung mendukungnya. Namun ia menyarankan agar terlebih dahulu memakan roti pemberiannya, yang jika memakan roti tersebut akan memiliki khasiat dapat mengucapkan 1000 macam bahasa. Lalu Syekh Syarif menuruti saran wanita tersebut dan memakan sepotong roti pemberiannya. Kemudian sang wanita itu dengan santun memberitahukan kepada Syekh Syarif, jika Tuan ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka Tuan harus bersabar dan menunggu seseorang yang akan menjemput. Setelah berpesan demikian, seketika wanita tersebut menghilang dari hadapan Syekh Syarif. Setelah beberapa waktu menunggu, dari balik awan nampaklah seseorang dengan menaiki kuda. Syekh Syarif pun diperintahkan untuk segera mengejar dan mengikutinya, dengan tidak banyak bertanya apapun kepadanya. Seseorang tersebut ialah Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Syarif yang berusaha keras mengejar Nabi Khidir, dalam sekejap ia telah berada di awang-awang dan berhasil meraih kuda yang ditunggangi Nabi Khidir. Laju kuda Nabi Khidir melesat cepat bagaikan kilat hingga Syekh Syarif tak mampu bertahan dan ia pun terjatuh di negara Ajrak, sebuah tempat bersemayamnya Raja Jin. Tubuh Syekh Syarif yang terjatuh segera diangkat dan didudukan pada sebuah papan katil widuri oleh para punggawa jin. Sang Raja Jin pun berkata, "Selamat datang cucuku.
ada apakah gerangan hingga kamu terjatuh di negara Ajrak?" Kemudian Syekh Syarif menuturkan bahwa ia sedang mencari Kanjeng Nabi Muhammad untuk berguru ajaran Islam kepadanya. Raja Jin pun mengatakan, "Wahai cucuku, janganlah macam-macam. Orang yang kau cari-cari sudah wafat. Lebih baik engkau menikah saja dengan bangsa kami, pilihlah putri jin cantik yang kau senangi." Namun Syekh Syarif menolak tawaran Raja Jin tersebut dengan halus. Raja Jin lalu menjamu Syekh Syarif dengan beraneka ragam makanan. Namun Syekh Syarif tetap menolaknya dengan penuh santun karena ia sedang bertirakat dengan mengurangi makan agar tujuannya segera terwujud. Raja Jin mengerti akan hal itu, lalu ia teringat tatkala dulu ia pernah dititipi buah kamuksaan oleh malaikat. Raja Jin pun segera menawarkannya kepada Syekh Syarif. Dengan menghormati sang Raja Jin, kemudian Syekh Syarif pun mau menerimanya. Namun setelah Syekh Syarif memakan buah kamuksaan tersebut, tubuhnya terasa sakit yang luar biasa, serasa terlepas ruh dari jasad. Kemudian Syekh Syarif pun terjatuh dan tersungkur. Melihat itu, sang Raja Jin kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa tubuh Syekh Syarif ke sebuah masjid dan tubuh Syekh Syarif diletakkan dengan posisi bersujud. Dikisahkan dalam keadaan sujud tersebut, kemudian Syekh Syarif terbang ke langit. Ia naik ke beberapa lapisan langit dan melewati dinding langit satu persatu. Singkat cerita, dalam perjalanannya ke atas langit, Syekh Syarif melihat cahaya yang terang benderang menyinari alam dunia, dan itulah cahaya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Syarif mengucapkan salam dan Kanjeng Nabi pun membalas salamnya. Dengan perasaan haru, Syekh Syarif memohon berkah dan syafaat kepada Kanjeng Nabi. Ia memohon untuk dapat diajari ilmu kesejatian agama Islam oleh Kanjeng Nabi. Dalam pertemuan itu, Syekh Syarif diberkahi dengan diajarkan akan hakikat ajaran Islam langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu persatu ilmu diajarkan oleh Kanjeng Nabi hingga Syekh Syarif memahami akan kesejatian tentang ajaran agama Islam. Kanjeng Nabi pun berpesan kepada Syekh Syarif untuk selalu menjaga akan tegaknya agama Islam. Setelah mendapatkan ajaran dan pesan dari Kanjeng Nabi, Syekh Syarif kemudian menyembah bakti memohon pamit. Kanjeng Nabi menganugerahkan Syekh Syarif dengan sebutan Syarif Mahmud dan memberikan jubah agung serta derajat waliullah.